Ya, sebelum masuk ke dalam firman, saya akan tunjukkan sesuatu. Di sini saya ada peta yang memperlihatkan bagaimana dunia atau barang-barang dari Asia itu menuju ke daerah Afrika dan ke daerah Mediterania atau ke Eropa. Di situ terlihat itu jaraknya kurang lebih yaitu ribuan kilometer. Nah, suatu hari di Afrika, khususnya di daerah Mesir, mereka berpikir bagaimana caranya supaya jalurnya lebih singkat, lebih mudah, lebih cepat. Maka dibuatlah yang disebut dengan terusan Suez. Dan jalur itu, nanti Ibu Bapak bisa lihat, akan mengirit perjalanan hampir setengahnya lebih. Sangat-sangat luar biasa. Nah, di situ ada terusan Suez. Jadi perjalanan yang panjang, yang sulit, yang harus melalui Afrika, itu dipersingkat dari Asia ke Eropa itu. Lewat namanya Suez Canal atau terusan Suez. Nah, tapi ternyata setelah berjalan beberapa puluh tahun, ternyata sering mampet jalur ini. Jadi sekarang Israel akan membuat atau sedang membuat kanal yang lain yang disebut dengan Ben Gurion Kanal atau jalur Ben Gurion. Itu yang akan melalui Israel dan daerah konflik yang kita ketahui sekarang, sedang konflik. Nah, apa yang ingin sampaikan adalah bahwa teknologi manusia sekarang begitu hebat, begitu luar biasa. Tentunya kita berpikir, bagaimana seseorang bisa membawa kapal laut menyeberangi padang gurun. Kalau ayat Alkitab mengatakan Tuhan akan membuat sungai di padang gurun, akan membuat jalan, maka manusia bilang, saya juga bisa. Bagaimana caranya? Ini sebagai selingan saja. Ibu Bapak bisa lihat, mereka punya teknologi. Mungkin bisa diperlihatkan sebentar. Bagaimana cara mendaki gunung, bukit, melewati gurun dengan kapal laut. Dan ini sangat menarik karena manusia itu Tuhan berikan kepandaian, berikan hikmat. Nah, kita akan play ini hanya beberapa detik, kita akan lihat caranya. Nah, begitu caranya. Jadi pakai sistem hidrolik. Jadi kapal itu disejajarkan dengan ketinggian kontur dan dia akan lewat sedikit demi sedikit lewat pintu-pintu dan akhirnya sampailah ke daerah yang mungkin konturnya atau ketinggiannya berbeda, mungkin lebih tinggi, mungkin lebih rendah, disesuaikan dan sampailah mereka ke seberang. Zaman sekarang ini luar biasa. Coba perlihatkan gambar yang lain. Manusia ini begitu saking hebatnya sampai sekarang bahkan mereka sudah atau sekarang sudah beredar barangnya. Bahkan sudah mempengaruhi pasar sangat besar. Mereka sudah bisa bikin yang namanya berlian sintetis. Tapi ini bukan berlian sintetis, ini sebetulnya lebih tepat berhasil mengkultur berlian menjadi lebih besar. Jadi berlian dikultur menjadi lebih besar dengan harga yang lebih murah dengan mesin. Disebutnya lab ground diamond. Yang katanya kualitasnya tidak kalah dengan yang asli, bahkan dites pun sama dengan yang asli. Ini sudah terjadi dan kita sedang mengalaminya sekarang. Lalu apalagi? Manusia sekarang sudah bisa membuat robot untuk pelatihan manusia. Pakai AI, pakai robot, ada gambarnya, mungkin bisa ditampilkan. Dan katanya, dan bahkan sekarang sudah berdampak. Maka manusia itu perannya akan sangat-sangat dikurangi. Nah, apa maksudnya saya menampilkan gambar ini? Katanya manusia ini ada dua golongan. Di mana yang golongan pertama ini adalah golongan-golongan yang merasa tidak perlu Tuhan. Manusia bisa bikin segala sesuatunya. Manusia sanggup mengatasi segala sesuatunya. Dan ini disebut dengan golongan yang mempunyai pendapat bahwa Tuhan itu tidak perlu. Makanya zaman sekarang banyak yang disebut agnostik. Yang nggak perlu pikirin Tuhan, nggak perlu Tuhan. Karena manusia sanggup, bisa mencapai. Atau mungkin kalau saya boleh sebut dengan era menara Babel kedua, di mana manusia bilang, saya pun bisa bikin menara yang tinggi sampai ke langit. Nah, seperti itu ya.
Atau disebut dengan orang ateis yang gak usah pikirin Tuhan. Tuhan itu gak usah dipikirkan dan kita tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Nah tapi juga ada golongan kedua. Lebih ditampilkan ada golongan kedua di mana manusia itu merasa tidak mampu. Manusia merasa pasrah dengan keadaan, tidak ada jalan keluar, tidak ada perubahan, belum ada terobosan, terintimidasi oleh lingkungan, terintimidasi oleh keadaan, terintimidasi dengan keadaan keuangan, terintimidasi dengan keadaan keluarga, dan mereka bingung, mereka sepertinya tidak ada harapan. Nah oleh karena itu, minggu ini Tuhan ingatkan, ada something atau ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang salah. Dan kita akan konsentrasi kepada umat Tuhan. Kita lihat bahwa minggu ini Tuhan mengingatkan kita akan kisah Saul, Daud, dan Goliat, 3 tokoh utama di sini. Waktu itu, ini kita bicara tentang masuk ke dalam umat Tuhan ya. Jadi kita singkirkan sejenak apa yang terjadi di luar, orang yang tidak mengenal Tuhan, kita sekarang masuk ke dalam umat Tuhan. Mengapa Tuhan berikan pesan jangan remehkan Tuhan? Karena ternyata umat Tuhan melakukan hal yang sama dengan mereka yang bukan umat Tuhan. Nah, kita pengingatkan kita akan Saul. Saul seorang yang diangkat Tuhan jadi raja. Ketika masalah besar datang, Goliat datang, masalah terjadi, dan mereka merasa terpuruk. Semua, terutama tentara-tentara Saul, sudah putus harapan. Mereka bingung, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Sampai ada anak muda yang namanya Daud muncul di situ. Nah apa yang terjadi saat itu? Mari kita lihat di 1 Samuel pasal 17 ayat 11. Saya tidak masuk ke dalam ayat utamanya dulu, kita akan masuk ayat utamanya nanti terakhir. Kita lihat dulu keadaannya, apa yang terjadi. Ini menggambarkan keadaan, mungkin menggambarkan sebagian di kita, termasuk saya. Ketika ini yang terjadi. 1 Samuel pasal 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, perkataan Goliat itu, maka ini yang terjadi. Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau ditanya, apakah Saul percaya Tuhan? Saul percaya Tuhan. Apakah orang Israel, tentara Israel percaya Tuhan? Mereka percaya Tuhan. Kalau apa ditanya, apakah umat Tuhan percaya akan Tuhan? Kita percaya akan Tuhan. Kalau ditanya, apakah percaya Tuhan kita dahsyat? Maka semua akan menjawab, saya percaya Tuhan kita dahsyat. Tapi kalau ditanya, apakah kita meremehkan Tuhan? Mungkin sebagian kena, enggak, saya nggak meremehkan Tuhan. Saya percaya Tuhan kita hebat. Saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan itu bisa melakukan sesuatu. Saya percaya Tuhan bisa memulihkan keluarga saya. Memulihkan keadaan saya. Memulihkan negara saya. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya yang menjadi poin besar di minggu ini adalah apakah kita bergantung pada Tuhan, apa kita mengandalkan Tuhan, dan yang paling penting, apakah kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi pertanyaan bukan apakah kita percaya pada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, jangankan manusia, setan pun percaya pada Tuhan. Setan lebih tahu Tuhan, tapi setan tidak mengandalkan Tuhan. Setan melawan Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, jangan-jangan kita ini sedang meremehkan Tuhan. Kok bisa? Apakah nggak salah? Betul, tidak salah. Karena dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mungkin seperti orang-orang yang lebih mengandalkan logika, lebih mengandalkan kekuatan sendiri, dan menganggap Tuhan tidak usah turut campur. Saya bisa menghandle, saya bisa, saya mampu, saya sanggup. Makanya di Alkitab dikatakan ada istilah, suatu perikop dikatakan orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Maksudnya adalah ketika orang merasa sanggup, merasa bisa, maka cenderung untuk tidak mengandalkan Tuhan. Cenderung untuk menyingkirkan peran Tuhan dalam hidupnya. Dan ini yang Tuhan ingatkan di saat ini.
bahwa hal itu sama dengan meremehkan Tuhan. Yang lebih gawatnya lagi, umat Tuhan yang dalam keadaan sulit seperti Saul waktu itu yang dihadapi oleh tentara Israel, dalam keadaan tertekan, sama juga melakukan yang disebut dengan meremehkan Tuhan. Kita lihat di sini, Saul tidak bertanya kepada Tuhan, Saul tidak bertanya kepada Nabi, Saul tidak menguatkan tentara Tuhan, Saul tidak memperkatakan firman Tuhan, tapi Saul hanya ketakutan. Saul hanya cemas, dan itu diikuti oleh semua tentara Israel saat itu. Nah, jadi ini menarik. Saul meremehkan Tuhan. Dan jangan-jangan kita juga meremehkan Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam pembahasan apa yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Kemarin kita bersama-sama belajar. Dan pagi hari ini, mari kita lihat bahwa sebenarnya kita bisa tidak meremehkan Tuhan atau kita bisa belajar untuk lebih bergantung kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, dalam keadaan tidak ada masalah atau bahkan dalam keadaan ada masalah. Sebenarnya ini suatu hubungan yang harus terus dijalin. Mari kita lihat. 1 Samuel pasal 17 ayat ke-28. Saya beri judul bagian pertama ini, kita harus terus perkatakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita melupakan firman Tuhan, melupakan janji Tuhan, melupakan peran Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, ini yang terjadi. 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Saya akan bacakan. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab. Pertama yang di sini disebutkan, dituliskan marah. Eliab marah pada Daud dan berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Nah, diperhatikan ayat ini. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Dengan kata lain, engkau datang ke sini hanya untuk melihat kami ini dalam keadaan malu, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan putus harapan, dalam keadaan tidak berdaya. Jadi kakaknya Daud seolah-olah berkata, kamu datang sini cuma untuk melihat kegagalan kami, hanya untuk melihat kehancuran kami. Karena Daud melihat semua dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, dalam keadaan tanpa harapan. Mengapa bisa begitu? Karena di ayat ke-16, kita bisa lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 16. Ini masalahnya terjadi bukan baru terjadi, baru muncul gue lihatnya, tetapi sudah 40 hari peperangan berjalan. Dan tiap hari mereka diintimidasi, tiap hari diintimidasi, setiap hari dipermalukan, setiap hari ditakut-takuti, setiap hari direndahkan oleh Goliat. Bisa bayangkan, 1 bulan lebih dalam keadaan takut, 1 bulan lebih dalam keadaan cemas, 1 bulan lebih tidak bisa melakukan apa-apa, takut melakukan apa-apa, takut melawan, takut bertindak. Tetapi yang menarik, mereka tidak bertanya Tuhan, bahkan tidak mengingat Tuhan dalam hal ini. Oleh karena itu, kita lihat di pasal 23, bahwa ada anak muda, seorang gembala, anak kecil, anak yang masih imut-imut, yang pengalamannya pun masih sedikit, belum banyak, apalagi tentang peperangan. Tetapi di ayat 23, di sini menarik, apa yang dikatakan oleh Daud. Pasal 17 ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, dengan tentara-tentara yang ada di situ. Tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dan selanjutnya. Dan Daud pun mendengarnya. Daud pun melihatnya. Daud pun mengalaminya. Jadi Daud itu waktu datang, dia pun melihat bagaimana Goliat mempermalukan. Bagaimana Goliat mengintimidasi. Tapi yang menarik, apa atau respon Daud ketika mengalami hal yang sama
dengan tentara itu. Mereka sudah mengalami 40 hari lebih. Daud baru datang dan baru mengalami. Tapi satu tindakan Daud yang luar biasa, yang sebenarnya harus kita contoh ketika pesan Tuhan ini datang. Kita lihat ayat 25, apa yang dilakukan oleh Daud. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Kamu udah tahu kan keadaannya gimana? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya perempuan padanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Ayat 26. Nah ini yang disebut atau respon Daud kepada tentara Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Yang menghindarkan cemooh dari Israel. Nah ini ya, kataan yang dikatakan Daud. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Nah kita bisa lihat di sini bedanya. Ketika semua dalam keadaan takut, ketika semua dalam keadaan cemas, dan tidak ada seorang pun yang ingat pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan, seolah-olah Tuhan dikesampingkan, seolah-olah Tuhan dilupakan, muncul satu orang yang mengingatkan kembali. Loh, kamu kan tahu bahwa kita ini adalah barisan Allah yang hidup. Allah yang masih hidup, Allah yang masih bekerja, Allah yang masih berkuasa, Allah yang masih berdaulat. Kurang lebih begitu, kalau dalam bahasa sehari-harinya. Daud mengingatkan kembali bahwa kita ini masih punya Allah yang hidup. Kita ini masih ada Allah yang hebat. Kita ini adalah umat pilihan Allah. Dan itu berlanjut, ayat ke-30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama. Dan rakyat menjawabkannya seperti itu. Di satu sisi Daud mengatakan hal yang sama, kemudian dia mencari yang lain dan mengatakan hal yang sama. Apa yang dilakukan Daud? Dia menguatkan prajurit Tuhan. Dia menguatkan semua orang, mengingatkan kembali, kita ini masih punya Allah. Dan Allah kita ini Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang membebaskan dari Mesir, Allah yang membelah Laut Merah, Allah yang bisa melakukan sesuatu. Itu yang dilakukan Daud. Dan puncaknya di ayat ke-32 sampai 36. Di ayat 32, sampailah Daud kepada pemimpinnya, yaitu Saul, sang raja. Apa yang dikatakan Daud? Daud katakan, janganlah seorang menjadi tawar hati, jangan takut. Karena orang Filistin itu, hambamu akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud menguatkan Saul. Tapi apa respon Saul? Ayat 33, Saul katakan, tidak mungkin. Nah ini ya, kadang ketika kita diingatkan oleh seseorang, kita kadang-kadang melihat siapa sih yang bicara. Siapa sih yang mengingatkan? Ini anak kecil, mengingatkan raja. Saul bilang, gak mungkin. Kamu siapa? Dia itu pahlawan, orang hebat. Kamu itu anak ingusan. Anak yang baru tahu, baru muncul. Kadang-kadang, ini yang kita lakukan. Kita merendahkan firman. Jadi firman itu sifatnya seperti tidak mutlak. Tergantung siapa yang bilang. Kalau hamba Tuhan yang bilang, oh, amin. Ya benar. Tapi kalau orang yang tidak kenal, mungkin orangnya juga hidupnya. Kita lihat, orang ini hidupnya juga masih masalah, tidak berkemenangan. Tetapi yang dia katakan adalah firman, kebenaran. Ini yang Daud lakukan. Dia katakan firman, perkataan kebenaran. Apakah firman itu jadi sesuatu yang berkurang kedaulatannya? Apakah firman itu jadi sesuatu yang berubah? Saya pernah ngalamin waktu itu ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga besar, ada satu anak sedang sakit. Anak bayi, seumur Rachel lah ya. Waktu sedang sakit dan ibunya lupa. Waktu pergi tamasya, kreasi lagi pergi ke tempat yang jauh, obatnya nggak dibawa. Anak ini sedang sakit. Lalu kami itu sepakat, mari kita sama-sama berdoa. Minta pertolongan Tuhan supaya anak ini boleh kuat, boleh disembuhkan. Karena ibunya tidak sengaja, tidak membawa obat, bukan sengaja. Dan anak ini sedang sakit. Lalu siapa yang doa ya? Siapa yang doa? Lalu
dipilihlah satu orang untuk berdoa. Dan kita tahu orang ini pandai berkata-kata firman, tapi dia tidak melakukan firman. Berdoalah dia. Kita sama-sama berdoa dan amin. Apa yang terjadi? Dalam hari-hari selanjutnya doa kita dijawab. Doa kita dijawab. Kok bisa? Jadi firman itu bukan tergantung orang. Firman Tuhan itu iya dan amin. Siapapun yang memperkatakannya, karena itu ada suatu kebenaran. Jadi jangan dibilang, oh karena orang ini, orang yang tidak kenal Tuhan, orang ini adalah orang sembarangan, orang yang dianggap rendah. Lalu dia mengingatkan kita, dan ternyata yang diingatkan itu adalah firman Tuhan, dan kita bisa cek, oh benar yang dia katakan, ada ayatnya, ada firmannya, dan itu suatu kebenaran. Maka kita jangan menganggap itu suatu yang salah, atau firman itu menjadi salah. Saul melihat bahwa apa yang dikatakan Daud ini adalah sesuatu yang rendah. Tidak mungkin. Padahal Daud mengingatkan Saul. Ingat kita itu adalah umat Allah. Ingat kita ini adalah barisan tentara Allah. Ingat kita ini punya Tuhan yang hebat. Tapi Saul katakan nggak mungkin. Tidak mungkin. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 17 sampai 20. Ada satu perwira yang persis melakukan seperti Saul. Nanti beberapa catat saja bisa lihat. Jadi peristiwanya adalah waktu itu Samaria dikepung dan waktu itu orang sampai makan anak orang lain dan kemudian makan anaknya sendiri. Karena kelaparan begitu hebat. Dan waktu itu Elisa sebagai seorang nabi mengatakan bahwa besok ini sudah dikepung, sudah lama, sudah berbulan-bulan dan orang dalam keadaan kelaparan. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Lalu Nabi Tuhannya bilang, besok. Tuhan bilang, besok. Besok tuh melimpah makanannya. Besok tuh bakal murah sekali makanan itu. Apa yang dijawab perwira ini? Perwira ini mengatakan, tidak mungkin. Kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 7. Jadi prajurit ini mengatakan, sekalipun Tuhan membuka tingkap langit, tidak akan mungkin terjadi. Nah ini ya. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu atau Elisa. Sekalipun Tuhan membuat tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Yang kata-kata lain, nggak mungkin. Waktu Tuhan katakan besok. Bukan lusa, bukan bulan depan, besok. Sedangkan ini keadaan tidak berubah, situasi masih sama, semua masih tidak berubah. Tidak ada tanda-tanda kebaikan. Masih kelaparan, orang masih saling bunuh untuk makan. Bahwa ini katakan, nggak mungkin. Tidak mungkin. Sekalipun Tuhan turun tangan, nggak mungkin. Dan apa yang Elisa katakan? Sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu, tetapi tidak akan makan apa-apa. Dengan kata lain, karena imanmu yang mengatakannya tidak percaya, maka engkau hanya akan melihat. Engkau tidak akan mengalami. Nah jadi kita perlu hati-hati karena ketika seorang mengatakan kebenaran firman Tuhan dan kita tidak percaya, itu sama dengan meremehkan Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada satu kebenaran. Dan di sini Daud selalu mengingatkan, selalu memperkatakan dan mengingatkan. Dia tidak pandang bulu, mau tentara, kakaknya, keluarganya, bahkan raja, pemimpinnya. Dia ingatkan, ingat kita itu masih punya Tuhan. Ingat kita ini umat Tuhan. Ingat apa yang dilakukan oleh Yosua. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Ketika Yosua disuruh masuk Kanaan, maka Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena akan kuberikan tanah ini, akan kuberikan kemenangan. Dan itu yang dipegang oleh Yosua. Dan Daud pun memegangnya dengan cara yang sama. Jadi itu yang pertama. Jangan lupakan kebenaran firman Tuhan. Ketika diingatkan, ketika Tuhan sampaikan bahwa Tuhan masih ada, Tuhan masih bekerja, engkau akan melihat. Dan ini yang disebut dengan kemenangan yang akan dialami. Tapi kita akan baca ayat itu terakhir ya. Kita lihat bagian kedua. Bagian kedua adalah sadar bahwa kebenaran firman Tuhan tidak ditentukan situasi dan kondisi.
Kita lihat di pasal 17 ayat 45. Tapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Situasi bisa mencekam. Musuh bisa hebat. Keadaan bisa belum berubah. Tapi Daud katakan, aku akan berjalan dengan Tuhan. Daud tidak katakan, aku akan berjalan dengan pedangnya Saul. Aku akan berjalan dengan baju sirahnya Saul. Daud tidak berkata seperti itu. Atau Daud tidak mengatakan, aku akan berjalan dengan alat yang paling canggih yang orang Israel miliki. Atau aku akan berjalan dengan pahlawan yang paling hebat yang Saul miliki. Daud katakan, aku akan berjalan dengan Tuhan. Aku akan berjalan dengan Tuhan. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 2, Paulus mengingatkan kita suatu hal yang sama. Dia ingatkan Timotius, perkatakanlah firman. Jangan lihat situasinya. Mau baik, mau buruk, apakah dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk. Perkatakanlah firman, sampaikan firman Tuhan. Paulus katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi Paulus mengingatkan Timotius, kita jangan melihat atau terintimidasi dengan keadaan atau situasi. Di sini Paulus katakan, sampaikanlah firman, baik itu dalam keadaan yang memungkinkan atau convenience, dalam keadaan yang lagi sedang enak, sedang bisa dilakukan. Tapi Paulus katakan juga dalam keadaan inconvenience, itu firman lainnya. Dalam keadaan yang kelihatannya tidak baik. Dalam keadaan yang, kayaknya jangan sekarang deh. Nggak tepat nih waktunya. Tapi perkataan enggak. Perkataan firman setiap waktu. Bukankah itu yang diingatkan Tuhan kepada Musa, pada Yosua. Ingatlah Tauratnya, perkatakanlah Taurat ini setiap waktu. Tuhan tidak katakan, ingatkan kalau lagi sulit, ingatkan kalau lagi susah, ingatkan kalau lagi ada masalah. Tuhan tidak bilang seperti itu. Tuhan katakan, ingatkan setiap saat. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Daud ingatkan. Ingatkan prajurit, ingatkan keluarganya, ingatkan rajanya. Bahkan dia ingatkan musuhnya. Hei, Tuhan kita masih ada. Hei, Tuhan kita masih bekerja. Hei, Tuhan kita ini hebat. Kamu melawan Tuhan kita. Mengapa Daud bisa berkata seperti itu? Kemarin sempat dibahas juga di Komsel. Karena Daud punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi dia melakukan langkah yang sesuai dengan yang Tuhan ingini. Bukankah Tuhan katakan, aku akan berikan kemenangan. Aku akan menyertai. Tapi orang Israel dalam sejarah, di kitab, khususnya di kitab Yosua, mengapa banyak yang gagal mengambil wilayah Kanaan? Tidak semua dikuasai. Di situ dikatakan karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan janjikan. Mereka nyaman, kadang-kadang malas. Makanya Yosua katakan, jangan bermalas-malasan. Jangan lupakan, kamu harus bergerak, harus lakukan. Karena Tuhan sudah janjikan hal ini. Dan ini yang Tuhan berikan sebagai ayat utama di minggu ini. Mari kita baca di 1 Samuel pasal 17 ayat 52 sampai 54. Ini yang Tuhan sebenarnya akan berikan untuk kita, termasuk untuk kita di saat ini. 1 Samuel pasal 17 ayat 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Gad itu adalah wilayah Filistin, Ekron itu wilayah Filistin. Jadi dikejarnya sampai ke rumahnya, sampai ke wilayahnya. Jadi dikejarnya bukan di lokal, tapi sampai ke basisnya. Jadi ini kemenangan yang luar biasa, di mana orang Israel bisa masuk sampai ke basis pertahanan mereka, sampai di rumahnya sendiri, di rumahnya orang Filistinnya sendiri. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan.
ke Saraim, sampai Gad, sampai ke Ekron. Ayat 53. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atau orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Ayat 54. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin itu yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ini adalah suatu kemenangan yang luar biasa. Hanya karena ada satu orang yang mengingatkan. Ada satu orang yang mau bergerak. Ada satu orang yang berhubungan erat dengan Tuhan. Dan dia melakukan apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan ingini. Sebagai ayat penutup, mari kita lihat Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengair bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali padaku dengan sia-sia. Setiap firman yang Tuhan janjikan, Tuhan ingatkan, ibu bapak bisa cek benar nggak? Ada ayatnya, benar janji Tuhan ada. Maka Tuhan katakan firmanku, apa yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.